Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Naikal. Saya dari kelas M238 dan di sini saya akan menjelaskan hakikat, pengertian dan latar belakang pembelajaran kelas rangkap. Nah, pengertian pembelajaran kelas rangkap itu merupakan model pembelajaran dengan menggabungkan beberapa siswa yang terdiri dari 2 atau 3 tingkatan kelas dalam satu kelas atau lebih, dan pembelajaran diberikan oleh satu guru saja dalam beberapa waktu. Pembelajaran kelas rangkap ini sangat menekankan dalam dua hal utama, yaitu kelas digabung secara terintegrasi dan pembelajaran berpusat pada siswa. Nah, ada beberapa alasan yang kenapa pembelajaran kelas rangkap ini digunakan, yaitu yang pertama, letak geografis yang sulit dijangkau, yang kedua, ruangan kelas terbatas, yang ketiga, kekurangan tenaga guru, jumlah siswa yang relatif sedikit, guru berhalangan hadir, atau faktor keamanan seperti di daerah pengungsi. Nah, ini adalah beberapa alasan kenapa pembelajaran kelas rangkap ini mungkin bisa diadakan atau menjadi solusi bagi bapak dan ibu guru yang memiliki enam faktor yang tadi saya sebutkan, yaitu contohnya tadi letak geografis yang sulit dijangkau. Apabila ada bapak atau ibu guru yang memiliki sekolah atau sekolah yang berada di pelosok-pelosok atau daerah-daerah terpencil, mungkin bisa memberlakukan atau menggunakan model pembelajaran kelas rangkap ini dalam melakukan proses pembelajaran. Begitupun dengan kendala ruangan kelas yang terbatas. Ini menurut saya ini adalah sebuah solusi yang sangat bagus dalam mengatasi semua itu. Nah, gambaran yang ideal, gambaran pembelajaran kelas rangkap yang ideal, yaitu unsur-unsur penting dalam pembelajaran ini. Yang pertama itu, suasana kelas harus hidup. Artinya dimungkinkan dalam proses pembelajaran usahakan itu kelas itu interaktif. Misal seorang siswa itu aktif dalam bertanya, gurunya juga memberikan respon dengan baik. Yang kedua itu, proses pembelajaran betul-betul berlangsung serempak. Artinya dalam mengkoordinasi dua atau mengatur dua kelas ini, kita tidak boleh mengabaikan satunya. Kita harus menjalankan dua-duanya secara serempak. Nah, yang ketiga, guru memanfaatkan ruang kelas yang ada dengan menciptakan sudut sumber belajar walau masih amat sederhana. Yang empat, murid aktif. Nah, itu tadi, murid itu dimungkinkan atau diusahakan itu harus aktif dalam proses pembelajaran agar suasana kelas itu terlihat hidup. Yang kelima itu, selain menonjolkan asas kooperatif, guru juga menyelipkan kompetitif atau persaingan yang sehat. Nah, diselingi dalam proses pembelajaran tersebut, mungkin seorang guru bisa menyelingi pembelajaran atau materi yang diberikan itu dengan games-games atau permainan-permainan yang mendidik agar seorang siswa itu tidak bosan dalam proses tersebut. Yang keenam, belajar dengan pendekatan pendidikan pembelajaran kelas rangkap yang benar itu menyenangkan. Nah, pembelajaran ini harus menyenangkan bagi siswa agar mereka juga tidak mudah teralihkan dengan hal-hal yang lain. Nah, yang ketujuh, adanya perhatian khusus bagi anak yang lambat dan cepat. Maksudnya kan semua anak itu tidak sama, ada yang cepat tangkap atau
ada juga yang lambat dalam memahami sesuatu. Makanya kita harus memberikan perhatian khusus pada anak-anak seperti itu. Nah, yang kedelapan itu guru PKR atau pembelajaran kelas rangkap percaya bahwa sumber belajar tidak hanya diperoleh dari sumber resmi seperti di kantor Depdiknas atau pemerintah daerah. Yang kesembilan, prinsip perangkapan tidak hanya diterjemahkan dalam bentuk mengajar 2 tingkat kelas atau lebih dalam satu ruang kelas atau lebih dan dalam waktu yang bersamaan. Yang ke-10, mampu melepaskan diri dari mitos bahwa yang mampu mengajar itu adalah guru. Nah, kita lanjut. Peranan seorang guru pembelajaran kelas rangkap adalah yang pertama itu sebagai perancang kurikulum. Nah, di sini fungsinya seorang guru itu atau peranan seorang guru itu mampu dalam merancang kurikulum agar sesuai dengan kebutuhan para siswa. Yang kedua itu sebagai administrator. Yang ketiga sebagai sumber informasi yang kreatif. Yang keempat sebagai seorang profesional dan sebagai agen pembawa perubahan. Nah, tujuan, fungsi, dan manfaat dari pembelajaran kelas rangkap itu sendiri yaitu mengatasi kekurangan guru. Nah, dimana seperti alasan-alasan tadi yang saya bilang, kenapa kita harus memberlakukan atau menerapkan proses pembelajaran kelas rangkap ini. Contohnya tadi, misal ada seorang guru yang berhalangan untuk hadir atau memiliki ruangan kelas yang terbatas, itu bisa menjadi solusi bagi seorang guru dalam melakukan proses pembelajaran. Nah, yang kedua, siswa saling berinteraksi. Nah, di samping mengatasi kekurangan guru, siswa juga bisa berinteraksi antar sesama kelas. Di situ bisa kita lihat atau kita bisa membangun rasa pertemanan atau persaudaraan antara mereka. Yang ketiga, memacu motivasi. Nah, kita lanjut ke model pengelolaan PKR. Yang pertama itu model utama model utama pembelajaran kelas rangkap murni. Yang pertama itu model 221, itu 2 kelas, 2 mata pelajaran, dan 1 ruangan. Nah, model yang kedua yaitu model alternatif pembelajaran kelas rangkap modifikasi. Nah, di sini model ini terbagi 2 lagi, yaitu model 222, yaitu 2 kelas, 2 mata pelajaran dalam 2 ruangan. Nah, yang model kedua itu model pembelajaran kelas rangkap 333, yaitu 3 kelas, 3 mata pelajaran, dan 3 ruangan. Nah, prinsip didaktik, metodik, dan prosedur dasar PKR. Konsep pembelajaran yang relevan dan perlu diterapkan dalam PKR sehingga membentuk sistem keterampilan prosedural pembelajaran, khususnya berkenaan dengan membuka dan menutup pembelajaran, mendorong belajar aktif dan belajar mandiri, dan mengelola kelas pembelajaran rangkap. Di sini kita harus mampu mengawali pembelajaran. Seorang guru itu harus mampu menarik perhatian siswa agar perhatiannya itu tidak gampang teralihkan oleh hal-hal yang lain. Guru juga harus mampu menimbulkan motivasi atau memberikan motivasi agar seorang siswa itu lebih semangat dalam melakukan proses belajar, memberikan acuan belajar, membuat kaitan atau jalinan konseptual. Seorang guru juga harus mampu mengakhiri suatu pembelajaran dengan baik,
yaitu meninjau kembali atau istilahnya itu seorang guru itu harus mengevaluasi siswanya apakah siswa itu sudah mengerti apa materi yang telah diberikan tadi. Apabila ada siswa yang tidak atau masih belum bisa mengerti atau lambat dalam memahami materi tersebut, mungkin guru bisa memberikan tindak lanjut. Contohnya itu kayak memberikan penjelasan kembali yang lebih dapat dipahami oleh murid tersebut. Bagaimana mendorong belajar aktif dan membiasakan belajar? Yang pertama itu kita harus membimbing diskusi kelompok kecil, atau seorang guru itu harus mampu membimbing diskusi kelompok kecil. Yang kedua, mengajarkan kelompok kecil dan perorangan. Jadi seorang guru itu harus belajar mulai dari sekarang cara mengajar kelompok kecil atau persorangan, mengadakan pendekatan secara pribadi kepada mereka, menata kegiatan belajar mengajar, mengarahkan dan memberikan kemudahan belajar. Nah, seorang guru itu tidak boleh dalam mempersulit seorang siswa dalam proses belajar. Kita harus menyesuaikan apa yang dibutuhkan seorang siswa dalam proses belajarnya agar dia dapat mengerti materi-materi yang kita berikan. Yang ketiga, mengadakan variasi, yaitu variasi gaya mengajar, variasi media dan sumber, variasi pola interaksi dan kegiatan. Kenapa kita harus mengadakan variasi? Seperti yang saya bilang tadi, agar seorang siswa itu tidak merasa bosan dalam mengikuti pembelajaran kita. Apabila proses pembelajaran kita itu bervariasi dan dapat menyesuaikan sesuai dengan apa yang dibutuhkan seorang siswa itu, mereka juga akan bersemangat dalam melakukan proses belajar. Bagaimana memelihara suasana kelas, memelihara kedisiplinan kelas. Seorang guru itu harus menciptakan dan memelihara suasana kelas yang menarik, selalu sadar dan merasa terikat oleh tujuan belajar yang telah dirumuskan. Penataan ruang. Penataan ruang ini juga suatu bentuk motivasi belajar bagi siswa. Apabila ruangan yang mereka tempati itu terlihat bagus, terlihat menyenangkan, mereka akan lebih semangat dalam proses belajar. Nah, cara memilih substansi belajar. Untuk dapat melakukan pemilihan materi yang memadai, perlu memperhatikan syarat-syarat yaitu mendukung ketercapaian kompetensi dasar dan indikator, berkaitan erat dengan materi sebelumnya, didukung oleh sarana dan sumber belajar yang tersedia atau dapat disediakan sesuai dengan perkembangan mental murid, menjadi dasar bagi studi lebih lanjut. Nah, mungkin itu penjelasan tentang hakikat, pengertian dan latar belakang pembelajaran kelas rangkap. Kurang lebihnya mohon dimaafkan karena saya juga masih dalam proses belajar. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.